Oke. Oke, sudah saya rekam ya. Nanti bisa dilihat. Jadi saya lanjut ya. Pada training malam hari ini kami akan bawakan judul yaitu tracking kendaraan pribadi dengan IoT. Maaf ya tadi ketutupan ya. Lanjut. Nah, ada apa dengan kendaraan pribadi ya? Jadi memang kalau kita lihat akhir-akhir ini kendaraan pribadi itu kasus pencuriannya semakin banyak ya. Selain efek banyaknya juga kendaraan yang bertambah setiap tahunnya, tetapi ya mungkin teman-teman sudah ketahui juga ya pada saat awal-awal isu corona muncul di Indonesia dan corona mulai merebak di Indonesia, banyak tahanan yang dibebaskan. Bukan bermaksud mendiskreditkan, tetapi setelah terdapat kebijakan itu memang angka kriminalitas untuk pencurian kendaraan bermotor itu meningkat pada tahun 2020 ini. Tetapi sebenarnya untuk hal tersebut itu sudah dari tahun sebelumnya juga sudah banyak untuk pencurian kendaraan bermotor. Tetapi memang pada tahun ini meningkat. Nah, maka dari itu akan dibuat dan di-training bagaimana sih caranya membuat alat untuk mengamankan kendaraan motor pribadi. Nah, sebenarnya alat seperti ini itu sudah banyak yang di pasaran, tetapi kebanyakan yang jual itu produk dari luar. Membuatnya itu GPS tracker yang banyak di pasaran itu dari Cina kebanyakan. Kalau buat harganya, kalau beli itu harganya sekitar 300 ribuan. Nah, apa itu kalau kita bikin sendiri mungkin harganya itu bisa lebih murah daripada itu. Oke, jadi saya next aja. Oh ini maaf ya kalau tadi ada item-item ini saya sambil ngadmitin soalnya. Bentar. Kalau saya admit, oke. Oke, next dulu ya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan kita sebagai anak teknik ya? Nah, anak teknik kan terkenal pinter ngakali ya. Nah, makanya itu gimana sih caranya biar bisa membuat motor kita aman, tetapi kita hanya mempunyai modal terbatas. Apalagi kan sekarang kan apa itu case-nya kan mau beli apa-apa itu kan mahal ya, dan tempat untuk membelinya itu juga mungkin banyak yang tutup karena memang ada pandemi ini. Nah, makanya itu pada training ini akan kita buat nih, ya apa caranya atau gimana caranya kita ngakalin supaya kita bisa bikin alat untuk nge-tracking dan mengamankan kendaraan bermotor kita. Oke, lanjut. Nah, how to combine, gimana sih caranya bikinnya? Gimana sih mengkombinasikannya? Ya kan kalau kita lihat ya, alat yang akan kita buat ini kan basicnya kan adalah IoT ya. IoT kan berarti dia membutuhkan internet, ada yang namanya IoT, Internet of Things. Things itu kan barang, ya kan? Berarti gimana sih caranya menghubungkan internet dan motor? Kan dua hal ini kan kadang kan kalau zaman dahulu kan jadi ini ya, dua hal yang berlainan ya, internet, motor ya kan? Motor di-track pakai internet, gimana caranya? Kan bingung kan? Nah, makanya itu di sini kita akan belajar seperti itu. Next. Jadi memang alat yang kita buat ini adalah menggunakan konsep dari IoT. Jadi IoT itu kan adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya, Internet of Things. Jadi things itu benda, internet itu adalah jaringan komputer yang luas yang terhubung ke seluruh dunia. Berarti secara harfiah IoT ya secara dasar itu adalah bagaimana cara kita mengontrol atau memonitoring sebuah benda ya yang berada di lain tempat ya, dan bukan lain tempat aja ya, lain tempat. Jadi misalnya kita ada di rumah, motor kita misalnya di kantor, atau mungkin kita punya barang di kampus. Nah, bagaimana sih kita bisa memonitoring barang itu biar istilahnya itu selalu terpantau oleh kita dan kita nggak kehilangan data seperti itu. Nah, makanya itu di sini kita akan menggunakan teknologi IoT sebagai solusi dalam membuat alat untuk mengamankan kendaraan bermotor.
Oke, next. Nah, terus ini dasar dulu ya. Dari mana sih kita memulai? Kan? Kalau kita misalnya pengen memulai sesuatu itu berangkatnya dari mana? Dari masalah kan. Nah, karena masalahnya sudah ada, masalahnya apa? Pencurian kendaraan bermotor naik. Nah, dari situ kita dapat ide. Makanya di sini ada lambang otak sama bola lampu ya. Artinya ide. Ya, itu saya definisikan secara ilustrasi. Ya, jadi dari mana kita mulai? Dari ide. Entah kita mau bikin project mengamankan kendaraan bermotor, entah membuat project lainnya yang berhubungan dengan IoT, sebenarnya kalau ditanyain belajarnya atau mulainya dari mana ya, dari ide sebenarnya. Untuk masalah peralatannya apa aja, itu di internet itu sebenarnya banyak. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Ikut training ini kan juga merupakan hal belajar ya. Makanya ide itu adalah hal pertama yang bisa kita mulai tanpa bekal apa-apa. Setelah itu baru kita mulai untuk mencari, untuk mewujudkan ide itu. Sama, seperti membuat alat untuk mengamankan motor ini sama. Ide, pengen mengamankan motor, caranya gimana? Nah, kita belajar. Oke, lanjut. Nah, studi case-nya di sini ya, adalah tracking kendaraan pribadi. Nah, hardware-nya apa aja? Jadi, pasti kalau teman-teman ditanyain, kira-kira kalau mengamankan kendaraan bermotor itu enaknya apa aja ya? Oh, ini yang pertama apa itu namanya? Yang pasti kita harus bisa memonitoring letaknya di mana, ya. Yang kedua, kita pasti ditanyain, kira-kira selain itu apa ya yang bisa dilakukan selain hanya memonitoring? Oh, kunci pengaman, gitu kan? Kunci pengaman untuk mengamankan motor. Kalau biasanya kan di pasar-pasar kan itu ada yang jual ya kunci pengaman motor ya. Nah, apa itu kayak yang biasanya dijual itu kalau saya pernah lihat itu ada kunci sentuh. Jadi motor itu harus disentuh dulu baru dia bisa dinyalakan. Terus ada juga yang pakai ini apa itu semacam switch gitu ya atau steker gitu ya. Itu ada juga beberapa. Nah, makanya pasti kalau kebanyakan orang ditanya ngamankan motor pasti sederhananya adalah monitor motornya di mana sama kalau mau nyalain harus bisa tahu kunci rahasianya. Nah, makanya ini di sini kita akan menggunakan konsep itu untuk membuat alatnya. Makanya yang kita gunakan hardware-nya adalah microcontroller, GPS. GPS itu sebagai apa itu sensor lokasi kita berada di mana, dan relay. Relay itu sebagai nantinya untuk kunci rahasianya. Sementara microcontroller itu untuk otaknya. Oke, next ya. Nah, ini microcontroller. Jadi microcontroller itu adalah suatu chip ya. Chip yang isinya itu adalah IC otaknya. IC itu tahu kan, integrated circuit, yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Jadi dengan microcontroller ini kita bisa melakukan apa aja. Misalnya kita ingin membuat alat selain untuk keamanan kendaraan bermotor ya, bisa juga kita membuat alat untuk memantau tanaman di rumah atau membuat alat untuk menyalakan lampu di rumah. Nah, microcontroller ini fungsinya adalah sebagai pengontrol. Misalnya user memberikan input A. Nah, kira-kira microcontroller ini bakal ngapain kalau dikasih input A? Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman, kalau gede itu kan namanya komputer. Kalau komputer kecil itu mini komputer. Kalau komputer ya hanya bisa menjalankan satu tugas saja, ya namanya microcontroller. Tapi belum bisa dikatakan komputer sebenarnya, karena bisa menjalankan satu tugas saja. Oke. Next ya. Nah, sisanya adalah sensor dan aktuator. Jadi, apa sih sensor? Apa sih aktuator? Jadi, IoT itu sebenarnya dasarnya itu adalah microcontroller, ada sensor, ada aktuator. Jadi, sensor ini sebenarnya adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis atau magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistensi, atau arus listrik. Jadi, sensor ini tuh sebenarnya tuh
menggambarkan, katakan tuh hampir menggambarkan seperti kita ya. Misalnya aja kita kan diberi apa itu tubuh yang bagus oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa merasakan misalnya panas. Nah, sensor ini ada yang bisa digunakan untuk apa itu namanya dalam artian itu mengukur seberapa panas mungkin ruangan atau mungkin yang lainnya, misalnya mengukur panas dan itu sensor itu. Terus selain itu ada juga sensor yang digunakan untuk mengukur seberapa besar cahaya yang ada di sekitarnya. Dan tekanan cahaya itu diubah menjadi sebuah tegangan listrik maupun resistansi. Nah, terus aktuator itu, gini teman-teman, kalau sensor tadi itu digunakan untuk apa itu namanya merasakan sekitarnya, atau ibaratnya itu adalah misalnya kulit, penciuman, pendengaran, maupun mata. Aktuator itu bisa dikatakan itu sebagai organ gerak kita, misalnya kaki, atau tangan, atau mungkin sendi-sendi kita. Nah, aktuator itu kalau di dalam dunia elektronika adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik. Nah, jadi sensor dan aktuator ini sebenarnya adalah perlambangan tubuh kita dalam elektronika. Jadi kalau sensor itu perasa kita, indera kita, panca indera kita, kalau aktuator itu adalah penggeraknya, bisa kaki, bisa tangan, bisa sendi-sendi kita yang lain, maupun penggerak lainnya. Makanya itu di IoT itu kan kita pengennya tuh memanusiakan alat ya. Maksudnya kita membuat diri kita dalam replika alat untuk memantau sebuah hal. Nah, kasarannya mungkin seperti itu. Oke ya, next ya. Oke, baik. Pada kali ini ya, ini akan dijelaskan oleh Mas Alfi Rizi. Monggo Mas Alfi Rizi, silakan dijelaskan. Ya, baik Mas Gulo, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Gulo ya. Jadi di sini kan tadi udah jelaskan bahwa konsep dari project kali ini yang study-nya tentang kendaraan, yaitu tentang monitoring. Dan monitoring ini pastinya tidak lepas dengan kata GPS, Global Positioning System, yaitu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinkronisasi sinyal satelit. Jadi kemarin tuh saya sama Mas Gulo udah kayak diskusi bahwa di sini kan banyak sekali tipe dari GPS sendiri. Nah, GPS tracker sendiri atau yang disebut dengan GPS tracking adalah teknologi AVL, Automatic Vehicle Locator, yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraannya, posisi kendaraan kita di mana armada atau mobil dalam keadaan secara real time, atau bisa dikatakan nanti kalau kita emangnya kalau di posisi di sini maka akan dari indikator tersebut akan marker akan menyentuhkan ke situ juga. Dan kemarin saya juga berdiskusi sama Mas Gulo, kan banyak sekali tipe dari GPS dan juga merek-mereknya. Tergantung dari seberapa mahal GPS kita. GPS yang kita beli. Soalnya kemarin itu juga Mas Gulo juga kebetulan kan gabung dari tim. Nah, GPS yang digunakan pun juga kalau digunakan sebagai misal kayak drone gitu juga lebih mahal. Jadi kalau misal dari kalau GPS yang teman-teman beli semakin mahal, maka juga nanti untuk proses atau errornya itu juga error sistemnya juga kurang lebihnya juga sedikit. Mungkin bisa beberapa senti ataupun berapa meter gitu. Mungkin ya, Mas, next. Nah, lanjut. Di sini tadi konsep monitoringnya berupa GPS, kemudian untuk memutuskan dari jarak jauh, kita menggunakan relay, yaitu cycle switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet coilnya dan mekanikalnya perangkat kontak cycle switch. Di sini emang relaynya digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus secara jarak jauh, di mana di sini lebih tepatnya di controllernya, dan tadi untuk GPS yaitu di
di bagian monitoringnya, gitu teman-teman. Next. Terus ini sedikit tracking kendaraan pribadi dari sisi program dan database. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang hardware-nya ya. Apa saja yang dibutuhkan seperti microcontroller, terus GPS dan juga relay-nya. Nah, di sini kita menjelaskan juga dari sisi program dan database-nya. Di mana di sini nanti kita menggunakan Android, website, Blink API, dan juga database. Android ini digunakan untuk memonitoring kendaraan dan juga menyambungkan arus yang menyambung sama relaynya. Untuk website sendiri pun juga demikian. Nanti untuk Android dan website akan kami kombinasikan. Dan di sini nanti juga ada dua tipenya, yaitu aplikasi yang Blink dan juga aplikasi secara Android-nya. Dan database yang kami gunakan sementara ini yaitu Firebase. Kenapa Firebase? Karena Firebase ini merupakan database yang NoSQL dan juga lebih real time gitu teman-teman. Buat monitoring itu juga lebih enak, monitoring tracking kayak GPS itu lebih enak gitu. Soalnya juga real time kayak gitu. Dan Blink API ini digunakan untuk komunikasi pada sisi Android atau usernya dengan microcontrollernya kayak gitu. Next. Nah, untuk sisi Android-nya, kemarin kan sudah pernah menyinggung bahwa Android di sini bisa kita pakai menggunakan MIT App Inventor. Ini merupakan platform yang digunakan untuk membuat Android tapi tanpa mengoding teman-teman. Jadi di sini nanti sistemnya kayak block diagram. Jadi tinggal drag and drop kayak gitu. Terus untuk dua aplikasi lain seperti Eclipse dan Android Studio ini merupakan aplikasi kayak apa? Android Studio ini merupakan text editor IDE yang digunakan untuk mengoding sebuah Android dengan bahasa pemrograman Java. Dan untuk tampilan atau user interface-nya bisa menggunakan XML kayak gitu. Itu pun juga berlaku untuk Eclipse. Hanya saja kalau Android Studio spek yang dibutuhkan untuk laptop untuk membuild juga lebih berat daripada Eclipse. Tapi untuk konsep sistemnya juga hampir sama, teman-teman. Next. Nah, untuk website sendiri saya build jadi sebagai 3 macam, saya bedakan ya 2 macam ya. Di sini kita dapat mengcustom interface-nya berupa CSS, HTML maupun JS. JS sendiri pun juga sekarang lebih dibutuhkan di dunia kerja juga, teman-teman. Jadi kalau membuat user interface pun juga tidak lepas dari 3 komponen tersebut, yaitu CSS, HTML, dan JS. Sedangkan PHP ini digunakan untuk sistem back-end-nya. Jadi kalau ada front-end-nya, pasti juga ada back-end-nya. Kalau front-end-nya, yaitu kita membicarakan secara tampilan, namun jika untuk back-end-nya nanti kita membicarakan secara sistemnya. Bagaimana sistem tersebut bisa mengirimkan ke database maupun lain sebagainya. Kayak gitu, teman-teman. Next. Nah, ini merupakan infrastruktur yang akan kami bangun pada Blink API. Di sini teman-teman pastikan juga mempunyai aplikasi Blink yang bisa di-download di Play Store masing-masing. Nah, di sini Play Store atau Apple iOS. Jadi Blink ini kayak sebuah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring maupun mengontrol bagaimana jalannya suatu microcontroller maupun mini PC. Jadi di sini lebih enak soalnya di sini sistemnya beda sama kayak di Android Studio. Di sini Blink API ini digunakan untuk langsung kayak drag and drop, teman-teman. Misal kayak nanti kita monitoring pada maps di sisi trackingnya, tinggal dari Blink API nanti tinggal langsung comot ada kayak semacam widgetnya buat kita memilih. Selain itu juga masih banyak lagi controller maupun monitoring yang digunakan pada Blink kali ini.
nanti akan dijelaskan pada sesi video setelah ini. Next, Mas Gulu. Nah, untuk database sendiri, banyak sekali database tipe yang dapat digunakan. Namun kali ini saya menggunakan database yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Firebase. Firebase ini digunakan untuk menyimpan data latitude sama longitude secara real time. Jadi ketika konsepnya nanti SP32 akan mengirimkan suatu nilai yaitu nilai yaitu latitude sama longitude yang akan di-push ke Firebase. Dan setiap kali menerima data, nanti Firebase akan mereload atau langsung merespon dengan cara mereal time kan atau langsung mengubah posisi trackingnya kita. Kalau semisal sekarang posisinya di Keputih terus langsung bergerak ke Gebang, nanti akan otomatis di sisi Firebase-nya akan mereload secara otomatis. Dan tipe database yang digunakan pun juga NoSQL. Jadi lebih halnya seperti real time gitu, teman-teman. Dan untuk MySQL sendiri nanti di training kali ini lebih difokuskan ke Firebase. Soalnya MySQL sendiri kalau kita berbicara masalah real time-nya nanti lebih ngobrolnya ke sisi bukan database-nya, tapi ke sisi website-nya. Semisal kayak kita lebih mengoprek pada sistem JavaScript-nya, teman-teman. Misal kayak kalau teman-teman udah belajar semacam JavaScript Ajax, nanti teman-teman langsung bisa kayak mereload secara otomatis. Namun kalau Firebase ini lebih mudah dalam hal real time-nya. Kayak gitu, teman-teman. Untuk SQLite sama Oracle ini digunakan pada Android Studio maupun Java database gitu. Dan ini nanti nggak akan kita buat yang dua ini, SQLite sama Oracle. Next, Mas Bulu. Ini skenario pengaplikasiannya. Jadi skenarionya seperti sudah dijelaskan sama Mas Gulo juga tadi, di mana sepeda motor itu nanti digunakan sebagai objek buat pengaplikasiannya. Dan di dalam suatu motor ada komponen utama yang digunakan untuk mengatur dan memonitoring suatu kendaraan. Kayak di sini microcontroller yang kami gunakan yaitu ESP32. Nah, untuk relaynya yaitu relay buat memutus nyambungkan arus jikalau kita emang motor kita semisal udah ke bawah ya, semisal kayak ke bawah nanti kita langsung memutuskan jalur secara jarak jauh itu bisa, teman-teman. Dan juga kita bisa mengetahui letak posisi sekarang di mana untuk motor kita kayak gitu. Dan untuk mengontrol sama memonitoring kita gunakan untuk platform yaitu smartphone dan juga website yang akan kami kombinasikan di satu smartphone gitu. Jadi sebenarnya nanti untuk websitenya sendiri nanti akan dikombinasikan dengan Android yang ada di smartphone teman-teman kayak gitu. Ya, mungkin terima kasih dari saya sendiri. Untuk Mas Gulo mungkin ada tambahan juga. Baik, mungkin kalau dari presentasinya mungkin itu. Habis ini sebenarnya kita akan melihat bagaimana sih cara pembuatannya. Nah, tetapi sebelum masuk seperti itu, mungkin teman-teman kalau mau tanya silahkan, tanyanya di chat, nanti kan bisa jawab. Atau silahkan bilang di chat dulu, nanti silahkan nyalakan mic, baru bertanya. Oh ya, sekaligus mau menginfokan ya, ini ternyata punya saya ini Zoom-nya yang 40 menitan. Jadi nanti ketika pertanyaannya belum terjawab, akan disambung di setelah saya share link berikutnya. Silakan teman-teman kalau mau tanya dulu, bisa bilang di chat dulu, baru nyalakan mic-nya, atau mungkin nyalakan mic juga nggak apa-apa. Tapi satu-satu ya. Silakan. Ya, monggo teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan perihal konsepnya, perihal kenapa sih kok bikin ini, kenapa kok hadirnya ini, kenapa kok buatannya
menggunakan Blink. Nah, itu silahkan ditanyakan aja. Nggak apa-apa, teman-teman. Oh ya, nih, kebetulan ada yang nanya nih. Oke, baik. Yang pertama, mau tanya, tolong spek nanti didetailkan agar memudahkan perakitan yang masih pemula. Oh, iya Mas, siap. Jadi speknya itu sudah saya tulis di modul yang bentuknya Word, yang dokumen. Itu kan di, apa itu namanya, di-share juga. Nah, selain itu nanti ada video pembelajarannya, dan di situ semuanya sudah dibuat step by step yang sangat, menurut kami sangat jelas, sehingga mungkin pemula juga bisa mencoba di rumah. Oke Mas, Pak Lutfi. Untuk yang selanjutnya Pak Eko Arianto, izin bertanya Pak, apakah bisa memakai Arduino Uno? Nah, baik. Apakah bisa memakai Arduino? Sebenarnya bisa. Microcontroller apapun sebenarnya bisa. Cuman mungkin ada sedikit codingan yang berbeda. Nah, di sini, kenapa kami memakai ESP32? Karena ESP32 itu sudah memiliki interface Wi-Fi. Jadinya tidak perlu kita menambahkan interface internet atau interface jaringan tambahan lagi. Seperti itu. Terus mungkin untuk pertanyaan Mas Dino Dwi Arianto, mungkin bisa dijawab Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Untuk pertanyaannya Mas Dwi Arianto, kalau Blink bisa sebagai data logging apa tidak ya? Kalau dari kasus gini ini sebenarnya juga bisa, soalnya kan data-data yang telah diproses pada pembuatan sensor maupun pengambilan data nanti bisa digunakan. Nanti ada fitur di widgetnya. Mungkin dari Mas Dino nanti kalau misal membuka pada bagian widget, nanti bisa lihat bagian mana aja yang widget yang digunakan untuk monitoring secara time-nya atau data loggingnya, kayak gitu Mas. Terus saya nambahin juga, kalau mau ditambahin, sebenarnya memang logging di Blink ini kurang maksimal Mas. Cuman kalau pengen nambahin ya pakai Firebase. Di sini kita pakai Firebase, jadi datanya itu ke logging. Jadi setelah beberapa kali waktu, ya dalam beberapa waktu itu pasti tertambah, sehingga kita bisa tahu motor kita ini ada di mana aja sekarang. Seperti itu. Terus, ya ini saya bacakan dulu sampai waktunya ini habis ya. Ini tinggal 3 menit lagi ya untuk 40 menitan. Jadi nanti setelah baru kita langsung share video lagi ya. Untuk jaringan internet itu dari Mas Ilham Pangestu, untuk jaringan internet itu menggunakan jaringan Wi-Fi atau menggunakan GSM modul. Mungkin tadi sudah dijelaskan, saya joinnya baru di pertengahan. Jadi begini Mas, untuk training saat ini kami masih menggunakan Wi-Fi. Memang menggunakan Wi-Fi itu memiliki kekurangan karena kita harus punya Wi-Fi dimanapun kita berada. Mungkin bisa dengan tethering sih solusinya, tetapi memang kedepannya pengembangannya akan ditambahkan GSM modul. Sebenarnya memang kemarin ini masih kita mau beli GSM modul, cuman untuk toko yang kita mau beli itu masih tutup karena ada pandemi ini Mas. Jadi memang kesulitan untuk mencari GSM modul. Sementara ini pakai Wi-Fi. Untuk gimana caranya pakai GSM modul? Tenang Mas, nanti mungkin saya tambahkan di YouTube saya gimana caranya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nabil Mas Gulo. Untuk ini. Mau nanya, Kak, kira-kira cakupan tracking sistemnya terbatas atau enggak, Kak? Terima kasih. Oh, kalau tempatnya sih enggak terbatas ya. Dimanapun itu, selama GPS-nya dapat sinyal satelit, itu aman. Jadinya enggak ada batasan. Terus Bang mau tanya, ini dari Mas Rinaldi. Bang mau tanya, apa harus kita buat web meskipun pakai aplikasi Blink? Jawabannya nggak perlu, Mas, sebenarnya. Jadi web ini adalah tambahan ya. Jadi kalau misalnya Masnya pengen membuat hal yang baru, misalnya tampilan, kalau Blink kan mungkin tampilannya itu aja ya. Tetapi kalau pengen bikin web, itu kan istilahnya kita punya tampilan yang baru yang lebih bagus ya. Makanya itu bisa bikin web baru. Tapi kalau udah pakai Blink, sebenarnya nggak perlu karena datanya sudah tampil di Blink. Seperti itu. Terus ini Mas Ilham lagi. Oke, Mas, nanti link YouTube-nya ya, Mas. Oke, Mas, saya share nanti. Jadi, nanti di akhir presentasi ini, teman-teman akan dapat link YouTube, video rekaman ini, terus PPT yang saya share sama dokumennya. Oke.
Terus, Mas, untuk catur dayanya gimana? Alat ini akan aktif terus. Nah, jadi sebenarnya catur dayanya itu bisa menggunakan yang pertama pakai power bank. Jadi kita bisa aktif matikan. Yang kedua pakai aki motor. Sebenarnya pakai aki motor itu bisa dan nggak boros kok. Jadi memang penggunaan dayanya itu kecil. Saya sempat pernah masang ini di Jasa Marga itu sampai benar-benar akinya mati itu sampai nggak pernah sih saya sampai akinya mati itu. Jadinya aman karena penggunaan dayanya kecil, Mas. Nggak sebesar AC maupun yang lainnya, sound dan lain-lainnya. Kalau misalnya aktif terus, apakah nggak nguras aki motor? Ya, itu, Mas. Aman kok, Mas, karena memang dayanya kecil. Cuman sementara ini kami pakai power bank. Nanti untuk yang apa itu namanya pakai apa itu caranya aki motor gimana caranya? Nanti ada, Mas, caranya pakai buck converter. Jadi mungkin nanti di browsing. Oke, Mas, siap. Saya record. Semoga recordnya masuk. Oke. Lanjut ya. Bentar, saya bukakan dulu videonya. Oke ya, saya share screen. Sudah kelihatan ya videonya. Oke, saya play. Ini videonya, sudah ada suaranya. Silakan disimak ya. Kalau mau tanya langsung. Untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama kita membutuhkan relay modul, lalu kita membutuhkan ESP32, dan yang terakhir kita membutuhkan GPS Neo 6M ya, ini beserta dengan antenanya. Selanjutnya lakukan pemasangan rangkaian pada project board. Ya, ini ESP32 sudah dipasang di project board. Selanjutnya kita akan memasang GPS Neo 6M di project board yang terhubung dengan ESP32 ini. Jadi kita ambil dulu GPS Neo 6M, ini ya GPS Neo 6M. Lalu kita taruh terserah di mana di project board. Nah, di sini GPS Neo 6M itu memiliki 4 pin, yaitu pin ground, pin TX, RX, dan VCC. Nah, pertama-tama kita akan menghubungkan pin VCC dengan VIN dari ESP32 dan pin ground dengan ground dari ESP32. Jadi kita akan sambungkan saja. Jangan lupa untuk menggunakan kabel jumper ya. Di sini saya siapkan 4 untuk menghubungkan GPS Neo 6M dan ESP32. Jadi kita ambil satu terlebih dahulu. Pertama-tama kita hubungkan ground dari GPS Neo 6M ya, ini ke ground pada ESP32 sini ya. Oke. Lalu kemudian kita hubungkan pin VCC pada GPS Neo 6M ya, ini dengan pin VIN pada ESP32. Kenapa kita menggunakan VIN? Karena agar GPS Neo 6M ini tersuplai 5 volt ya. Demikian. Lalu kemudian di sini ada pin TX RX dari GPS Neo 6M. Nah, pin RX TX ini akan kita hubungkan dengan pin RX2 dan TX2 pada ESP32. Jadi kita ambil kabel jumper lagi sebanyak 2 ya. 2 kabel jumper kita hubungkan.
Ya, kabel jumper ini kita hubungkan di mana yang TX pada GPS Neo 6M akan dihubungkan dengan RX2 pada GPS P32. Jadi untuk yang kabel TX di GPS Neo 6M ini yang hitam akan terhubung dengan RX2. Ya. RX2 dan kabel TX pada GPS Neo 6M akan terhubung dengan TX2 pada ESP32. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan relay modul. Jadi di sini ada relay modul ya. Nah, relay modul ini itu pinnya ada dua sisi, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat keterangannya. Pin yang ada di sebelah kanan ini ya, tertulis pin NO, Kaman, dan NC. Nah, ketiga pin ini nantinya akan dihubungkan dengan bagian pada motor. Lalu untuk yang pin sebelah kanan ini, yaitu pin DC plus, DC main, dan input ini akan dihubungkan pada ESP32. Jadi kita akan menggunakan 3 pin ini. Berhubung relay ini ya memiliki soket yang terkunci menggunakan baut, kita akan buka dulu. Oke. Jadi ini kita geser terlebih dahulu. Kita buka. Jangan lupa siapkan kabel ya, kabel jumper sebanyak 3 buah. Jadi kita langsung masukkan saja kabel jumpernya. Oke, langsung kita kunci terlebih dahulu. Oke, baik. Kemudian ya, ini kita ingat-ingat kabel yang warna oranye adalah DC plus, merah DC main, dan coklat adalah input. Baik, untuk kabelnya selanjutnya kita akan hubungkan dengan ESP32. Jadi untuk DC in, kabel DC in yang orange ini ya, kabel orange ini kita akan hubungkan dengan V-in. Jadi sama seperti yang sudah terhubung di GPS tadi ya, V-in berada di pojok kan. Oke ya, seperti ini. Lalu untuk kabel DC main-nya kita hubungkan ke ground ya, sama seperti GPS Neo 6M tadi di pin sebelahnya ya. Oh maaf, kabelnya yang merah. Oke, sudah kita masukkan ke ground. Lalu untuk kabel yang coklat atau kabel input ini kita akan masukkan ke pin D14 ya. Jadi ini pin D14 ini selisih 2 pin dari pin ground yang tadi kita masukkan. Ya, kita masukkan saja di D14. Oke, jadi untuk sementara ini rangkaian prototipenya sudah jadi. Nanti kita akan coba masukkan program untuk melihat apakah rangkaian ini berhasil berjalan atau tidak. Baik, untuk selanjutnya, untuk programnya akan diberikan program ya, Arduino. Di sini sudah nanti codingnya disertakan. Namanya tutor teknik. Ini kita buka aja. Langsung terbuka Arduino Uno. Ya. Jadi di sini kita akan langsung memprogram alat kita
untuk instalasi dan menambahkan board ESP32, tutorialnya sudah berada di training sebelum ini. Nanti videonya saya sertakan untuk video training sebelum ini, jadi teman-teman bisa melihat videonya untuk instalasi awal Arduino IDE dan ESP32 di Arduino IDE ini. Nah, selanjutnya ya, dari codingan ini yang perlu diisi atau diganti adalah ini ya, char SSID, password, dan out ini. Jadi SSID ini adalah nama WiFi dari rumah teman-teman. Kebetulan di sini ya, WiFi saya namanya host to web dengan passwordnya hemat air. Lalu untuk ini, char out ini adalah token API dari aplikasi Blink. Untuk bagaimana cara membuatnya nanti di video pembuatan menggunakan aplikasi Blink ada. Jadi token ini didapatkan dari email ya. Jadi Blink akan mengirim kita email token ini, lalu kita bisa copy dan kita pastekan di sini ya. Untuk selain ini sih sama, jadi tidak ada yang perlu diganti. Mungkin GPS label ini bisa diganti. Di sini saya namain motor Bulo. Mungkin bisa diganti motor Arya atau motor Budi atau siapapun nama kalian. Udah, dari codingan ini langsung saja kita upload ke board ESP32 yang sudah kita pakai tadi ya. Jadi untuk cara menguploadnya adalah pertama-tama kita pilih tools di sini dan pilih boardnya ini menggunakan board ESP32 Dev Module ya. Nah, di sini biasanya yang digunakan adalah ESP32 Dev Module, atau mungkin selain itu bisa juga menggunakan ini Duit ESP32 Dev Kit V1. Cuman di sini saya akan pakai yang Dev Module aja. Lalu untuk portnya ya, portnya ini ada dua kebetulan, cuman untuk ESP32 saya portnya adalah COM5 ya. Kalau teman-teman nanti bingung ini yang mana nih portnya, yang salah, yang benar yang mana, pakai aja salah satu. Nanti kalau ketika diupload salah, langsung saja ganti dengan port lainnya ya. Jadi ini saya pilih port COM5. Oke, sudah itu langsung kita upload programnya. Ya. Jadi ini sedang proses compiling ya. Tunggu sebentar. Oke, ini masih compiling. Memang agak lama mungkin di proses ini, karena memang Arduino IDE harus terlebih dahulu mengompil program yang sudah kita buat sebelum akhirnya mengupload ke ESP32. Nah, setelah muncul tulisan connecting ini pada ESP32 ditekan tombol boot. Nah, baik. Lalu ESP32 akan mulai mengupload program. Oke, kalau sudah ada tulisannya done uploading ini, berarti kita sudah selesai mengupload program kita ke ESP32. Selanjutnya kita akan coba tes alat kita ya menggunakan Blink, aplikasi Blink. Iya, kali ini kita masuk ke aplikasi Blink. Untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi Blink, bisa langsung masuk ke Play Store dan cari Blink IoT for Arduino ESP8266, 32 dan Raspberry Pi. Di sini saya sudah menginstal dan pastinya kita harus membukanya. Dan teman-teman akan dimasukkan ke halaman login sama create akun.
Bagi teman-teman yang belum membuat akun bisa langsung create new akun, tapi kalau emang sudah menggunakan atau mengoperasikan Blink sebelumnya, langsung aja login. Untuk tutorial dasar dari Blink udah dijelaskan pada tutorial sebelumnya, di mana waktu pembahasan mengenai smart home di situ kita juga mengobrol tentang Blink secara mendasar. Untuk selanjutnya kita new project. Device yang kita gunakan yaitu ESP32. Kita kasih project name yaitu GPS tracking. Oke. Dan koneksinya, karena ini kita menggunakan WiFi, kita bisa langsung aja connection tipenya yaitu WiFi. Nah, ini akan dikirimkan token ke email blj.alfi@gmail.com dan tekan OK. Tunggu beberapa saat, nanti untuk untuk tokennya akan dikirim ke email Anda masing-masing sesuai dengan yang Anda daftarkan. Oke, kali ini di komponen sebelumnya kan udah ada relay sama GPS Neo 6M, dan di GPS sendiri pin yang digunakan pun juga kalau di SP32 kan RX sama TX ya, dan kalau untuk relaynya menggunakan digital. Kita bisa menggunakan button sebagai relay. Kita ubah tulisan buttonnya, bisa kita ubah menjadi relay. Relay di sini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan untuk bisa dikatakan untuk arus yang akan kita buat skenario. Jadi kalau misal motor kita dibawa oleh orang, kita bisa memutuskan dari jarak jauh sehingga motor kita nanti akan mati secara mendadak. Coba ini 1 menuju ke 0. Lalu jangan lupa ini switch. Kenapa kok switch? Soalnya ini nggak menahan lama. Jadi kalau semisal motor kita dibawa lari, kita langsung on off kan secara otomatis. Untuk pinnya kita menggunakan pin digital GP14. Oke, relay udah aktif. Dan yang kedua yaitu kita gunakan maps. Untuk fitur di Blink sendiri sangatlah lengkap. Di sini juga ada Maps yang udah terkoneksi sama Google Maps API. Mana ya Maps? Oh, di bawah. Ini. Klik. Nah, ini adalah Maps. Tampilan Maps kita atur terlebih dahulu. Untuk pinnya menggunakan V1, Blink Location Index Latitude Longitude Value. Jadi di sini akan nanti pada akhirnya GPS ini akan Maps ini akan mengidentifikasi letak dari posisi motor kita. Dan di sini kan ada inputnya yaitu V1. Jadi nilai yang ada di V1 yang telah kita get dari SP32 nanti akan bisa kita lihat di sini. Dan kedua yaitu show my location, ini yaitu lokasi kita saat ini, dan stylenya maps atau satelit. Jika satelit nanti
ya kayak hampir sama kayak secara nyatanya dari atas gitu. Nah, ini satelit. Tapi biar mudah kita menggunakan maps saja. Nah, coba kalau kita run, ini tandanya masih belum terkoneksi. Yang satu ini masih offline, was not online yet, masih belum terkoneksi. Dan ini merupakan tampilan dari Blink sendiri. Nah, lokasi kita saat ini di sini. Ini saya berada di Keputih, my location ini. Dan nanti teman-teman jikalau tahu posisinya motor, nanti akan ditunjukkan ke dari V1 tadi. Ini merupakan tutorial dari Blink. Nanti kita akan sambungkan antara Blink dengan ESP32. Dan berikut adalah contoh dari hasil integrasi antara sistem dengan hardware kita, hardware sistem dengan software Blink. Kalau kita jalankan, board yang tadinya offline sekarang menjadi online since ini. Dan relay jika kita nyalakan akan nyala, dan jika kita matikan akan mati. Dan ini merupakan GPS kita karena letaknya di sini. Nah, ini indikatornya adalah motor Gulo ini. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil dari yang telah didapatkan dari GPS yaitu latitude, longitude, dan juga labelnya yaitu motor Gulo tadi udah masuk ke sini, udah masuk ke sistem. Berikut contohnya. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini digunakan untuk menguji coba di mana letak sepeda motor dan juga menguji coba on off pada relay. Kita coba dulu ya teman-teman. Jikalau kita ini on kan pada relay, maka akan terjadi respon pada relay di bagian LED. Dan jika kita off kan pada bagian relay, maka akan nyala lagi pada bagian LED. Ini merupakan aktivitas yang digunakan untuk menguji bahwasanya nanti motor kita akan terputus dengan sendirinya jikalau kita mengontrol on off pada relay. Untuk memonitoring sekarang posisi motor kita dan kita itu bisa dilihat pada bagian bawah ini. Ini merupakan motor kita, motor Gulo. Motor saat ini, mengapa tadi pada waktu ini ada motor Gulo dan antara motor Gulo dengan posisi kita adalah agak terlalu jauh. Ini diakibatkan karena kita menggunakan GPS dengan tipe yaitu modelnya Neo 6M versi 2, dimana setiap GPS sendiri mempunyai tingkat error masing-masing. Kalau semisal kita menggunakan GPS yang harganya lebih agak mahal, kemungkinan error yang ada pada sistem yang dilakukan pada GPS ini juga tidak terlalu jauh. Dan ini adalah yang telah digunakan, jarak antara kita dan motor kita terlalu jauh. Padahal sekarang posisi kita di sini dan GPS-nya di sini. Untuk kasus seperti ini bisa diakali juga dengan menggunakan program, maupun kita kalau nggak kesusahan dalam optimasi programnya, kita bisa menggunakan kita bisa membeli hardware yang lebih mumpuni kayak gitu teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas tentang
pada tampilan Android Studio-nya, mana pada Android Studio-nya dibagi menjadi dua macam yakni untuk main activity dan juga maps activity. Untuk main activity digunakan untuk controllernya dan maps activity digunakan untuk tracking atau kita dapat memonitoring kendaraan kita. Jadi pada main activity kita mengkolaborasikan antara web dengan Android dan kita menggunakan namanya WebView. Jadi controller yang kita gunakan itu sudah saya buat ya, seperti pada smartphone sebelumnya menggunakan JavaScript dan juga HTML CSS kayak gitu, dan menggunakan API Blink. Untuk ngeloadnya yaitu ini, nanti kita load namanya URL yang telah kita gunakan, yang telah kita deploy, dan nanti ini merupakan tampilan coding atau coding yang digunakan untuk di webnya. Dan pada lihat ini bukan button yang kita gunakan, ini button yang kita gunakan untuk melihat data kita yang akan dilemparkan di Maps Activity. Terus di Maps Activity nanti teman-teman bisa langsung membuka file New Maps Activity yang berada di galeri. Nah, ini Google Maps Activity. Pada Maps Activity yang paling terpenting ya ini adalah key Google Maps API, yaitu key ini akan kita peroleh jika kita langsung ini teman-teman bisa ngeklik tombol enable API, nanti akan otomatis ke enable dengan cara membuat projectnya. Soalnya setiap project itu berbeda-beda teman-teman, jadi teman-teman harus mengetik kayak gini. Nanti setelah aktif teman-teman bisa pre-master ini. Lalu pada Maps Activity hal yang telah kita peroleh yaitu tentang cara menampilkan maps yang berada dari database Firebase. Nah, database Firebase ini bukan contoh referensi database Firebase. Jadi ada beberapa macam database, yakni bisa SQL maupun NoSQL, dan kita menggunakan NoSQL yaitu Firebase. Jadi referensinya yaitu JS, dan juga kita get value yang namanya latitude sama longitude. Untuk codingannya nanti akan kami share di GitHub saya teman-teman. Dan marker yang telah defaultnya itu merah, saya ganti menjadi gambar motor teman-teman. Nah, jadi yang terpenting itu konsep dari database-nya untuk Maps Activity-nya ini teman, GPS, dan ini latitude sama longitude. Latitude ini nilainya akan sama longitude ini nilainya ini akan ditampilkan di Maps berupa tampilan yang akan kami sediakan nantinya. Jika sudah, teman-teman bisa langsung ngeran dan juga ngeran ke ini, ngeran langsung ke HP. Untuk teman-teman yang emang baru belajar tentang Android Studio, saya sarankan kalau build Android bisa langsung saja enable pada developer pengembang mode, terus nanti enablekan juga pada USB debugging. Teman-teman bisa nanti agar bisa membuild APK yang ada di Android gitu, teman-teman. Jadi yang tadi ya, untuk controllernya main activity yang telah berkolaborasi dengan web, dan yang kedua yaitu Maps Activity yang dikolaborasikan dengan database Firebase. Nanti untuk Firebase-nya akan untuk data yang telah diperoleh dari GPS nanti ada persen tambahan pada Arduino.
pada Arduino IDE yang telah di-loading di ESP32. Ya, terima kasih untuk perhatikan, dan kali ini kita akan mencoba pada bagian di Arduino IDE. Terima kasih. Ya, pada kali ini menjelaskan mengenai Firebase pada Arduino IDE di ESP32. Nah, dimana kalau di Firebase ini ada tambahan, saya mendefinisikan Firebase host, yaitu yang pada waktu cloud storage di real time database Firebase. Terus outputnya ini merupakan key yang berada pada Firebase tersebut dengan library namanya Firebase ESP32. Nanti untuk library-nya akan saya upload di GitHub atau saya share linknya gitu. Dan juga jangan lupa untuk kita mendefinisikan Firebase data yang digunakan untuk memparsing ESP32 menuju ke Firebase-nya. Tambahannya juga yaitu ada Firebase Begin, yaitu yang digunakan untuk mengkoneksikan antara host dan out, dan Firebase Reconnect Wi-Fi True, ya ini merupakan jika terputus dan nanti akan ke reconnect ke Wi-Fi yang telah dikonekkan di host to wide hemat air. Set time out, read time up, dan write size limits. Sebenarnya untuk ini tambahan saja, ini buat pembacaan dan juga penulisan. Untuk lebih lanjutnya ini teman-teman. Nah, if Firebase set float, Firebase data itu objeknya, dan ini adalah path yang menuju ke Firebase GPS back GPS latitude, dan ini adalah float yang telah kita lihat float. Nah, float yang telah kita definisikan. Jika ini diterima oleh Firebase, maka set float data sukses. Namun jika gagal, maka akan error. Itu berlaku juga untuk set float pada Firebase data yang digunakan untuk longitude juga. Kayak gitu teman-teman. Tadi udah saya upload, dan lihat untuk di cara monitornya ini merupakan tampilannya. Nah, latitude dengan data ini, dan longitude-nya datanya ini, dan set float data sukses. Kita lihat langsung ke implementasinya. Kita lihat pada bagian Android-nya yang telah kita build tadi di Android Studio. Ini merupakan aplikasi kita, dimana web view yang telah kita build seperti berikut tampilannya. Dan ini merupakan controller yang digunakan untuk mematikan sepeda motor secara jarak jauh. Jika kita on kan, maka akan ada respon pada sisi relay, lihat mati. Namun jika kita off kan, LED pada relay akan menyala. Sekarang kita kembali pada bagian lihat peta. Untuk lihat peta ini merupakan activity yang tadi, yaitu maps activity yang digunakan untuk melihat dan monitoring di mana letak sepeda motor kita. Nah, ini merupakan akhir dari sepeda motor kita, yaitu letaknya di sini. Nah, kita lihat di sini. Dan jikalau kita pindahkan, akan tetap menuju ke sana, di mana ini merupakan suatu wilayah terakhir sepeda motor kita. Dan saat ini pada sisi Firebase,
kita dapat lihat bahwasanya nanti kalau ada data yang masuk akan berubah menjadi kuning kayak gini, teman-teman. Akan menjadi kuning, nah kayak gini. Ya, jadi kali ini kita akan melakukan video pemasangan ya. Ini motor saya, coba di shoot. Ini motornya saya nyalakan, harusnya nyala ya, ini nyala. Nah, kali ini kita akan memutus apabila kontak dinyalakan, tetapi dari aplikasi belum dinyalakan, maka motor ini tidak menyala. Oke, jadi langkah pertama adalah ya kita matikan dulu supaya aman. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita buka motor ini ya. Kebetulan ini motor saya sudah saya buka. Nah, di sini adalah rumah kunci dari motor ya. Jadi di sini itu ada beberapa kabel. Kabel utama itu adalah kabel yang dari aki, yang kabel merah ini dengan hitam yang ada di pojok ini. Sementara kabel yang lainnya ini mengarah ke ECU dan mesin motor. Nah, yang akan kita putus adalah yang kabel merah dan hitam yang dari aki ini. Oke, baik. Oke. Nah, dari rumah kunci ini ada soketnya ya di sini. Nah, soket ini mengarah ke aki ya ini. Mungkin setiap motor beda ya. Kebetulan motor saya ini motor Honda yang belum injeksi, yang lama seri Supra Fit, Supra X dan lain-lain itu sama. Untuk yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Nah, pertama-tama kita cabut dulu kabel soketnya ini yang mengarah ke aki. Oke, jadi nanti kita akan memutuskan ya kabel. Di sini kebetulan di kabel soket saya sudah saya putus. Ini ada dua kabel ya, kabel yang merah ini yang terhubung dengan kabel biru dan kabel hitam. Kabel hitamnya sebenarnya kabel ground. Groundnya itu sebenarnya sama aja, bisa diambilkan dari badan motor di sini. Tetapi di sini ini groundnya langsung mengarah ke aki. Jadi selanjutnya kita akan putus kabel power aki yang merah ya menjadi dua bagian dan kita masukkan ke relay. Oke, jadi ini ada dua kabel ya. Kabel yang masuk ke relay ya. Jadi di sini satu kabel masuk ke common ya, pin yang di tengah. Terus satunya masuk ke NC atau normally close, pin yang berada di sebelah kanan kalau dari sisi saya, tapi kalau dari video ini di sebelah kiri ini ya, pokoknya di sini. Nah, dua kabel ini akan masuk ke kabel power ya. Ini sudah saya putus nih kabelnya. Ini masuk ke aki ya dan ke apa itu namanya kontak dari motor. Oke, sekarang kita akan pasang terlebih dahulu. Baik, jadi di kabel merah ini tadi yang mengarah ke kontak sudah saya putus ya. Jadi ini saya pasang kabel tadi yang ada di relay ada dua kan. Terserah masangnya yang mana, yang tengah, yang kom mau yang ke arah aki atau yang mana sama aja. Jadi pokoknya dua kabel ini terpasang ya di yang tadinya satu kabel ini saya potong menjadi dua dan saya sambungkan ke kedua potongan ini ke relay. Oke, jadi kalau kita lihat dari relay ya, ini relaynya. Terus naik kabelnya oke ya, sudah terpasang. Oke, sekarang kita akan pasang soketnya. Oke, soket sudah terpasang. Nah, selanjutnya akan kita coba nyalakan. Baik, untuk selanjutnya demo ya. Ini motor sudah kita saya update dulu yang lain. Oke. Jadi ya saya play lagi. Oh, bentar. Baik, saya play. Tunggu suara. Mana?
Oh, maaf. Bentar, teman-teman. Saya sebentar ada kesalahan. Saya ulangi di bagian pengujian ya. Sebentar. Bentar, teman-teman. Sambil nunggu yang lain dulu. Karena memang ini sebenarnya part terakhir ya, untuk pengujian, jadi biar ada yang lihat juga. Oke. Saya share screen lagi. Ini. Oke ya, saya play lagi. Maaf, ada yang mau join lagi ternyata. Baik. Oke, saya play lagi ya. Motor sudah kita pasang dengan alat kita tadi. Coba sekarang kuncinya kita nyalakan ya kontaknya. Ya ternyata belum nyala karena memang di aplikasinya juga masih off. Sekarang coba kita on kan. Oke, tandanya sudah menyala ya, dan ini sudah bisa. Motor sudah bisa. Sekarang coba dimatikan. Nah, baik. Berarti sekarang sudah mati ya. Coba dinyalakan. Sudah tidak bisa, dan kunci dicoba juga sudah tidak bisa. Lalu kemudian di aplikasi ini juga sudah ada maps ya. Di sini adalah letak dari motor kita ya. Kalau kebetulan di saya ini di Keputih. Ini ya. Oke, yang tanda hitam ini. Jadi ini ada namanya motor Gulo. Baik, mungkin seperti itu demonya. Terima kasih. Ya, jadi sekarang kita akan mendemokan aplikasi kita. Jadi di sini keadaan aplikasi kita masih mati. Terus motor ini ya, ini kalau ketika kontak dinyalakan ya, ini juga masih mati. Jadi keadaannya ini tidak bisa di starter juga. Nah, setelah itu kita akan coba nyalakan menggunakan aplikasi. Oke, nyala ya. Selanjutnya kita akan coba starter ya. Ini sudah bisa ya. Sekarang kita matikan. Nah, baik. Berarti aplikasi dan motor sudah terintegrasi. Terus untuk petanya bisa kita lihat juga. Jadi motor kita sudah berada di ini daerah kontrakan saya di Keputih. Ya motornya. Ini sepeda motor saya. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, mungkin seperti itu teman-teman. Silakan kalau mau yang ada tanya-tanya lagi, dipersilahkan. Ya mungkin sampai 21.30. Ya, itu dari saya ya. Bentar saya admin dulu. Silakan Mas, jika ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Oh, dari Mas Lutfi ya. Bentar. Yang ini yang di sepeda motor ada space untuk hardware-nya bisa rapi. Sebenarnya bisa, Mas. Jadi triknya biar bisa rapi itu sebenarnya kita bikin rangkaian. Jadi kita nyetak PCB. Masnya mungkin pernah pakai Eagle nggak, Mas? Eagle untuk nyetak, untuk desain PCB layout. Nah, PCB layout itu bisa didesain pakai Eagle yang lebih rapi. Jadinya satu paket. Jadi karena masih pakai project board, makanya memang kurang rapi. Sebenarnya bisa sih masuk ke motor. Cuman memang kita kemarin mau nyetak, tapi yang nyetak belum buka karena memang sedang pandemi ini, jadinya kami juga bingung mau nyetak di mana. Akhirnya sementara kami pakai project board. Tapi kalau diimplementasikan lebih lanjut, bisa, Mas. Oke, Mas Idri. Terus lanjut, Mas Fadil Elrizanda. Untuk dari webnya ada, Bang. Untuk ya saya mencoba menjawab untuk Mas Fadil. Untuk webnya itu sebenarnya konsepnya ke yang kontrolernya, Mas. Jadi tadi kan udah saya jelaskan bahwa apa kombinasi antara web sama Android. Jadi di Android-nya kalau Mas lihat tadi ada
dengan web view. Nah, web view itu mengambil web dari yang kita buat. Jadi sebenarnya yang controller itu adalah web, Mas. Itu termasuk web. Nanti akan kami upload, Mas, untuk file webnya. Jadi kayak gitu. Baik, untuk selanjutnya dari cek. Oke. Baik, untuk selanjutnya dari Mas Eko Arianto. Untuk kontrol on off motor ini selama connect internet tidak terbatas jarak kan ya, Pak? Enggak, Pak. Yang penting connect terus. Jadi kalau misalnya memang sudah diganti dengan SIM 900 atau modul GSM lainnya, itu dimanapun bisa connect, Pak, selama memang sinyalnya bagus. Saya bikin project juga di Jasa Marga itu sinyalnya bagus, Pak. Jadi kendaraannya itu juga bisa terkoneksi dimanapun gitu loh. Jadi memang project yang saya buat ini sebenarnya sudah dipraktekkan juga seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yang untuk menjawab pertanyaan Mas Dino, Mas Riki ya. Silakan Mas Riki. Untuk pertanyaan Mas Dino, Mas, kelebihan kekurangan Blink apa ya, Mas? Kalau menurut saya sendiri ya, Mas ya, kan Blink kan ya jadi bisa dilihat tadi kan waktu kita mengkonfigurasi atau drag and drop itu kan terbatas gitu, Mas. Ya banyak fiturnya, tapi kan kita nggak bisa mengcustom gitu, Mas. Nah, itu kekurangan dari Blink, Mas. Jadi kita tidak bisa mengcustom sesuai dengan tampilan kayak kita. Jadi kayak tadi kan antara Android Studio sama Blink tadi kan bisa dilihat pada waktu perbedaan antara Android Studio sama Blink tadi kan kita menggunakan, Mas. Namun pada Blink tidak bisa mengcustom kayak gitu. Namun kelebihan dari Blink ini lebih mudah buat kita yang memang belajar IoT gitu, Mas. Kan soalnya kan langsung kita gunakan autentikasi tokennya, kita sambungkan ke Blink, kita drag and drop kayak gitu, Mas. Untuk fungsi controller dan monitoringnya kayak gitu, Mas Dino. Untuk Mas Muhammad Asadullah, Mas, coding Arduino-nya bisa di-share nggak? Ya, nanti akan kami share, Mas. Nanti akan kami upload di GitHub ya, Mas. Mas Farhan Rido. Mas, recommended jenis tipe GPS dan aplikasi untuk pembuatan quadcopter atau drone. Mungkin kalau tipe GPS kayak gini bisa dijawab oleh Mas Gulo sesuai dengan pengalamannya di bidang drone. Monggo, Mas. Oke, baik. Saya jawab ya. Oh, baik, maaf. Baik, saya jawab ya, Mas. Jadi kebetulan saya juga ngeriset drone. Jadi untuk drone saya itu, untuk GPS-nya itu yang bagus tuh namanya GPS GPS Here, Mas. Saya tulis ya di sini. GPS Here. Jadi GPS Here ini yang paling murah itu memang harganya 1,5 juta, Mas. Tapi itu errornya masih plus minus 5 meter. Nah, tetapi kalau GPS yang saya pakai sekarang ini namanya GPS Here, ya, GPS Here plus, ya, ada plus RTK. Jadi di sini memang harganya agak mahal, Mas, yaitu sekitar 11 juta. Tapi untuk errornya memang plus minusnya 20 cm, Mas. Jadi sudah benar-benar akurat. Tapi untuk selain itu, sebenarnya ada juga GPS yang namanya U-Blocks. Ya, U-Blocks ini udah cukup bagus sih sebenarnya untuk kita belajar drone awal-awal. Cuman kalau memang kebutuhannya untuk benar-benar pengembangan jauh, memang saya sarankan menggunakan GPS Here tadi, Mas. Atau mungkin kalau sudah produksi menggunakan GPS Here plus RTK itu, Mas. Soalnya saya juga tahu itu ada GPS itu dipakai di drone itu kurang lebih harganya sekitar 50 atau 60 juta gitu, Mas. Dan itu memang errornya sudah plus minusnya 5 cm, Mas. Jadinya semakin besar itu juga itu bagus, Mas. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi ya tadi ya. Ini nggak bisa dihack kan tanpa kunci bisa nyala DW, hehehe. Sebenarnya ya kalau malingnya bongkar motor sih mungkin bisa ya, Mas. Jadi
misalnya motor saya dibuka tadi di depan gitu, terus disambungin sendiri itu pasti bisa, Mas. Cuman kalau dalam keadaan misalnya cepet biasanya dalam kurang dari 5 menit, ya, nggak bongkar motor itu memang agak susah, Mas. Karena memang harus dibuka dulu menggunakan kunci HP kita, Mas. Jadi malingnya itu mungkin bisa kalau misalnya dia matahin itu rumah kuncinya itu bisa, tetapi sampai nyalain itu mungkin nggak bisa, Mas. Karena memang sudah kita kunci menggunakan aplikasi ini. Jadinya harus kalau mau ngehack motornya itu bongkar motornya, jadi aman gitu. Terus untuk ketika GPS error, apakah mesin motor mobil itu masih bisa normal? Apakah bisa dibuat option manual tanpa GPS dan menggunakan GPS? Jika bisa nanti mau di-share rangkaiannya. Jadi tanpa GPS itu sebenarnya sudah normal. GPS ini hanya tambahan, Mas, tambahan agar kita mengetahui di mana lokasi motor kita berada. Kalau misalnya motor kita itu kita nggak ketahui letaknya, itu sebenarnya bisa juga. Tetapi kan kalau kita cuma bisa mati nyalain kan takutnya motor kita hilang atau kemana gitu kan, kitanya nggak tahu ya. Nah makanya itu kita pakai GPS ini untuk mengetahui lokasi dari motor kita ini ada di mana. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini udah 1.30 ya, Mas. Mungkin dari Mas Tama ada tambahan, Mas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Gulo. Bagi teman-teman, nanti setelah training ini, barangkali nanti ingin nyoba udah di-share ya, tentang modulnya step by step. Nanti juga akan di-share videonya juga. Nanti harapannya sih setelah training ini, teman-teman bisa praktek di rumah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak ngerti, nanti bisa ditanyakan di grup saja. Nanti akan dijawab oleh Mas Gulo sama Mas Alfi ya. Iya, Mas. Baik. Jadi gitu ya. Harapannya sih teman-teman langsung praktek sih ya. Nanti disiapin aja. Nanti udah lengkap kayaknya itu modulnya, udah lengkap. Praktek. Jadi kalau memang kita cuma dengerin aja sih mungkin pengetahuan kita cuman ini ya, mungkin sebatas pengetahuan aja. Tapi kan kita harus punya pengalaman. Harapannya sih teman-teman benar-benar praktek sih di rumah. Jadi sih teman-teman, saya minta tolong ini ya untuk mengisi form evaluasi training yang udah saya share di grup. Jadi nanti teman-teman yang udah ngisi akan dapat sertifikat, yaitu syarat untuk mendapatkan sertifikat sih. Baik, mungkin itu teman-teman. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi atau ada yang pengen ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Mungkin pertanyaan langsung deh, bicara nggak apa-apa. Salah satu, silakan. Ya langsung bicara nggak apa-apa. Aman ya? Baik teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, training kali ini kita tutup. Terima kasih kepada Mas Gulo dan Mas Alfi. Terima kasih kepada teman-teman juga atas partisipasinya. Semoga training hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti materinya kami share kok, tenang aja. Kalau bingung mau implementasi di rumah, bisa chat di grup ya. Intinya kita tetap kontak-kontakan, biar semua orang bisa mengamankan motornya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.